bakal gantiin guru kesenian budaya kita. Nah, di sini aku dapat apa ya, amanah atau dapat penyampaian buat ngejelasin tentang kesenian dan budaya yang berkembang di kota Yogyakarta dan di Indonesia. Nah, sebelumnya sendiri teman-teman tahu nggak sih apa arti dari kesenian dan budaya itu sendiri? Belum tahu, Pak. Tahu ya? Oh iya, aku jelasin sedikit ya teman-teman. Pengertian kesenian. Jadi dari keseniannya sendiri nih ya. Nah, kesenian adalah ekspresi kreatif manusia yang mencakup berbagai bentuk seperti seni visual. Itu contohnya tuh ada lukisan, patung. Kalau seni pertunjukan itu tahu nggak Mas Gani? Contohnya ada apa aja? Wayang, Pak. Salah. Ya. Ada teater, tari, dan musik. Wayang itu nanti masuknya itu ke seni pertunjukannya yang di bagian bukan manusia yang tampilkan. Kalau ini tadi pertunjukannya yang bukan manusia tadi. Nah, terus kalau seni sastra, Mas Radit tahu contoh seni sastra apa? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia, benar sekali. Sastra itu bisa dicontohkan sebagai puisi atau prosa. Nah, kesenian ini berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan ide, emosi, dan nilai-nilai budaya. Nah, tadi kan itu kan baru pengertian kesenian. Kalau budaya sendiri, siapa yang tahu budaya? Budaya barat, budaya orang luar gitu, tahu nggak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nggak ada yang tahu ya? Oke, aku jelasin aja. Budaya adalah keseluruhan sistem nilai, kepercayaan, adat istiadat, norma, dan praktik yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, agama, ritual, pakaian, makanan, dan kesenian. Nah, untuk peran kesenian dalam budaya itu, yang pertama ini ada ekspresi sebagai identitas dari sebuah tempat itu sendiri. Misalnya kayak di daerah Jawa, dia ini punya identitas yang kita paling gampang mengambilnya itu tentang baju adatnya mereka. Karena di tiap suku atau di tiap kesenian budaya itu bakal memiliki ciri khas identik yang berbeda-beda. Nah, kesenian sering mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat itu tadi. Misalnya itu tarian tradisionalnya, baju adatnya tadi, musik daerah dapat menunjukkan keunikan budaya suatu kelompok atau etnis. Nah, untuk pelestarian tradisi sendiri melalui kesenian, nah kalau di Jogja sendiri itu tuh kayak dari pelestarian tradisi itu mungkin kalau teman-teman tahu tuh ada yang namanya itu grebek. Nah itu tuh di tanggal Maulid Nabi itu nanti di Keraton Yogyakarta. Itu nanti kayak sesembahan hasil panen dari masyarakat itu bakal di istilahnya tuh kayak disumbangsin untuk ke Tuhan, tapi nanti tetap yang diambil tetap masyarakatnya. Istilahnya kayak beria-ria habis mereka tanam padi besar atau macam-macam. Nah terus itu yang paling penting itu kalau dari aku sendiri menurutku kesenian sama budaya itu lebih ke rekreasi dan hiburan. Nah kesenian juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan hiburan bagi masyarakat. Itu tuh contohnya tuh kayak pameran seni, terus festival budaya atau contoh lainnya. Itu mungkin ya sekarang kan kita udah di masa teknologi itu berkembang ya teman-teman. Nah sebenarnya itu kesenian dan budaya itu tuh jadi kurang tertarik bagi kalangan Gen Z. Nah aku bakal sedikit kayak ngasih tahu gimana cara mengikat kita kan sebagai prodi teknologi pendidikan harus bisa mengedukasi lebih tepatnya buat masyarakat yang akan memajukan Indonesia. Nah, di sini aku akan ngasih sedikit video cara bagaimana biar bisa menarik tentang kesenian dan kebudayaan ini dibungkus dengan teknologi. Nah, ini dibuat animasi ya teman-teman. Judulnya Legenda Nyi Roro Kidul, cerita rakyat. Ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mudiwangi atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Kegiatan tersebut biasa dia lakukan seorang diri dengan bersenjatakan busur
dan anak panah tanpa mengawal prajurit istana. Suatu hari, saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh karena keasikan mengejar hewan beruang. Akhirnya sang Prabu pun tersesat di hutan tersebut. Aneh sekali hutan ini. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku sudah tersesat? Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan keadaannya. Akhirnya, sang Prabu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan, terlihat samar sosok seorang wanita cantik dan jelita. Sang Prabu merasa lega, kemudian dia mendekat dan menyapa wanita tersebut. Maaf jika lancang, sepertinya saya tersesat di hutan ini. Apakah Anda bersedia? Waduh, loading teman-teman. Oke, mungkin ini karena terkendala sinyal. Nanti teman-teman bisa, kalau misalnya masih penasaran, teman-teman bisa cari di YouTube atau di websitenya dari Bromo Studio sendiri tentang legenda lain sebagainya. Nah, mungkin apa sih teman-teman yang bisa kita ambil dari video animasi ini? Pelajaran apa yang kita dapat dari animasi ini apa? Teman-teman mungkin bisa kasih tahu sedikit aja kalau apa maksudnya? Oke, mungkin Mas Gani nggak tahu ya kotaknya udah kemana, kayaknya udah ketinggalan di rumah. Pelajaran yang bisa kita ambil ya dari video animasi ini, mungkin kan tadi teman-teman sekilas ketika video ini diputar, teman-teman langsung melihat ke layar ini dengan soundtrack gamelan seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang jarang mendengar melodi gamelan terasa cukup asing. Jadi teman-teman langsung melihat ke atas, terus dengan segi animasi seperti ini, grafik dan seperti ini bisa dibawakan dengan kisah dari Nusantara atau kisah dari kesenian budaya di Indonesia ini. Nah, untuk pesannya dari ini mungkin ya kita sebagai generasi yang lebih muda lagi bisa lebih mengembangkan tentang kesenian dan kebudayaan dari Indonesia sendiri, dan kita jangan mau kalah sama kebudayaan yang dari luar. Mungkin itu sih teman-teman. Kalau dari aku, mungkin materinya udah cukup ya. Cukup. Oke, mungkin kita sudah saja. Kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.